Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kelas 3. Pada pembelajaran hari ini bahasa Indonesia, coba kalian amati dua gambar berikut. Di gambar pertama, kalian perhatikan di situ keadaan cuaca cerah sehingga ada anak-anak yang bisa bermain layang-layang, bermain lompat tali, bahkan ada yang bisa bermain sepeda dengan nyaman. Kemudian untuk gambar yang kedua, ketika hujan, untuk melakukan aktivitas harus membawa payung dan jas hujan. Dari dua gambar berikut, adakah perbedaan cuaca pada kedua gambar? Kemudian apakah perbedaan cuaca tersebut mempengaruhi manusia? Oke, kita jawab yang pertama. Adakah perbedaan cuaca pada kedua gambar tersebut? Ada. Yang di atas gambar pertama itu cuaca cerah sehingga banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Yang kedua adalah cuaca hujan, sehingga untuk melakukan sesuatu harus menggunakan jas hujan dan payung. Nomor 2, apakah perbedaan cuaca tersebut mempengaruhi manusia? Kita jawab sekarang. Saat cuaca cerah, manusia dapat melakukan banyak kegiatan dengan leluasa. Sedangkan saat hujan, manusia membutuhkan alat bantu seperti payung dan jas hujan untuk melakukan kegiatan. Kegiatan selanjutnya adalah ayo membaca. Kalian juga bisa melihat bacaan pada LKS tema halaman 52. Berlibur ke rumah nenek. Cuaca sangat berpengaruh bagi manusia. Indonesia sebagai negara beriklim tropis memiliki cuaca yang berubah-ubah. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh matahari, angin, dan air. Cuaca dapat berubah-ubah dari panas, berawan, mendung, sampai hujan. Ada beberapa perlengkapan untuk menyesuaikan keadaan cuaca. Bacalah percakapan berikut dengan seksama. Alex, aku senang sekali karena besok aku akan berlibur ke rumah nenek di Bogor. Di sana aku bisa bermain dengan saudara-saudaraku. Wah, aku senang mendengarnya. Tapi cuaca saat ini sulit ditebak, Budi. Apakah kamu tidak takut kalau liburanmu akan terganggu? Ibuku sudah menyiapkan beberapa perlengkapan selama di sana, seperti jaket, selimut tebal, kipas bambu, payung, topi, dan beberapa pakaian dari bahan katun. Biasanya, nenekku juga selalu membuatkan wedang ronde dan teh hangat jika hujan tiba. Namun, ketika cuaca panas, nenek biasanya selalu membuatkan es dawet dan jus buah untuk menyegarkan tubuh. Wah, nenek kamu sangat baik sekali, Budi. Semoga liburanmu menyenangkan ya. Terima kasih, Alex. Setelah membaca teks, kita dapat mencari pokok berita atau teks. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mencari pokok berita atau teks menggunakan rumus 5W plus 1H. W plus 1H diambil dari kata-kata tanya dalam bahasa Inggris yaitu what, who, when, why, where, dan how. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata tanya tersebut adalah apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, bagaimana. Kita ulangi lagi. What artinya apa, why artinya mengapa, who artinya siapa, when artinya kapan, where artinya di mana, how artinya bagaimana. What atau apa, kata tanya apa digunakan untuk mempertanyakan permasalahan atau hal yang terjadi pada suatu peristiwa. Contohnya, apa yang terjadi? Why atau mengapa?
Kata tanya mengapa digunakan untuk mempertanyakan alasan suatu peristiwa terjadi. Contoh, mengapa hal itu terjadi? 3. Who atau siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk mempertanyakan pelaku atau orang lain dari suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya, siapa yang melakukan perbuatan itu? Siapa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut? When atau kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk mempertanyakan waktu suatu peristiwa terjadi. Contohnya, kapan peristiwa tersebut terjadi? Where atau di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk mempertanyakan tempat atau lokasi suatu peristiwa. Contohnya, di mana peristiwa tersebut terjadi? How atau bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk mempertanyakan proses berlangsungnya suatu peristiwa. Contohnya, bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Selanjutnya, kalian kerjakan ayo berlatih yang ada di halaman 53. Kalian baca kembali teks percakapan Budi dan Alex yang berjudul Berlibur ke Rumah Nenek. Kemudian kerjakan tugas tersebut. Berdasarkan teks percakapan tersebut, lengkapilah peta pikiran tersebut. Semangat mengerjakan!